لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Udah semua Bu. Itu ada. Dimas Kajeng. Iya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhalus sabil. Bu, nanti kita bagi-bagi tugas ya. Yang lain menerangkan Al-Maidah 51, kita Al-Furqan 17. Ya, berkelompok. bagi tugas. Berkelompok. Jadi jangan sampai yang ini dilupain. Ini juga butuh, kan? Nah, kita bicara dulu masalah ini ya, lihat. Kebetulan otak kiri atas, otak kiri bawah, otak kanan atas, kanan bawah. Nanti hubungannya dengan ini apa? Pokoknya nanti jadi pelajaran. Kanan atas dengan kanan bawah. Nah, yang akan dibicarakan itu kita yang ini. Jadi salah satu profesor ahli anatomi menerangkan orang yang percaya terhadap sesuatu yang berbau mistik itu ada gangguan di hipotalamus. Ya. Jadi dia ada gangguan di bagian otak yang nanti neokorteksnya bisa bermasalah. Jadi dia menerangkan ada area di sini. Dan di sini nanti ada area yang disebut dengan otak spiritual. Otak spiritual itu di bawah atau di kanan bawah. Kalau yang ini aktif, spiritualnya bagus. Jadi orang yang suka sholat, orang yang suka ngaji, belum tentu spiritualnya bagus, Pak. Karena antara spiritual dengan aktivitas ibadah beda. Ibadahnya bisa aktif, tapi belum tentu spiritualnya bagus. Ya, belum tentu bagus spiritual. Buktinya, orang-orang yang terlibat seperti itu kelihatan seperti ahli ibadah. Ya. Nah, upami gambar otak, upami di dadang-daunan seperti apa? Gambar otak. Otak itu bentuknya kalau di daun seperti apa? Pegagan. Atau antanan. Coba aja lihat. Ibu lihat antanan itu seperti otak gitu. Jadi artinya antanan itu adalah salah satu herbal untuk otak. Makanya antanan dalam ilmu simplisia itu masuk dalam kategori antipikun. Antipikun. Oh, nuaragen sami. Kami kurang direbus kemudian diminum airnya bagus, apalagi kalau langsung jadi lalap. Nah, itu biasanya menurunkan kepikunan. Bagus, Pak. Kanan. Makanya Bu, kalau nanti ada nutrisi otak itu pasti ada pegagan. Itu ada pegagan dan ginkgo. Kenapa? Karena dua ini secara simplisia akan memberikan kebagusan ke otak. Ginkgo, ya semacam tumbuhan juga, namanya ginkgo. Ya. Nah, jadi ada pegagan. Pegagan itu bentuknya seperti otak. Nah, gitu ya. Yang kayak mangkok itu Pak. Ya? Iya. Kayak mangkok bulat gitu. Ya, gitu. Dan otak begitu. Nah, jadi kita minum ini tiap hari, bagus. Anak kecil boleh Pak? Anak kecil kan sama. Kalau ingin yang sulit konsentrasi kan minumnya pegagan.
Pegagan. Kenapa? Karena dalam ilmu simplisia itu setiap tumbuhan itu bentuk organ, Pak. Itu bentuk organ tubuh. Makanya orang yang punya kanker itu bentuknya ganas. Iya. Kan kanker itu bentuknya ganas. Makanya obat kanker yang paling bagus itu nanas. Ya. Jadi nanas itu di jus, jangan pakai air, jangan pakai gula, minum tiap hari. Itu bisa ke kanker payudara, kanker hati. Gitu kan? Nah, bagian tengah nanas ini kan ada batang. Nah, batangnya itu adalah anti kemo. Jadi kalau yang sudah kemo minum itu bagus. Jadi kemoterapi yang mentah. Ya maksudnya yang bisa dimakan. Kalau yang sedang kemo juga bagus. Iya, bukan dia. Makanya biasanya tengahnya itu batangnya dibuang karena tahu itu obat. Oh. Sekarang mah di Pulung. Mana mau pulung? Di pasar saya Pulung tukang galau. Nah, dilalap. Bagus loh ya. Bagus. Itu kemarin saya baru dari Malaysia itu belajar simplisia. Ya. Jadi ada 500 tanaman yang harus dihafal. Dan itu dicek colok ini buat apa, dan ini apa, kimianya apa, semua. Jadi ternyata Allah menciptakan itu ternyata semua hampir cocok dengan organ kita, bentuk-bentuknya. Dan itu obatnya. Ya. Kalau saya ada ilmu pada ngebahas sih. Ya, Pak. Kebetulan aja bentuk otak seperti pegagan gitu. Makanya kalau ada yang pegagan-pegagan ke otak. Orang yang pelupa jangan banyak makan kepala ikan. Kepala ayam juga jangan. Kepala ayam enggak. Cuma ikan aja. Nah, di kepala ikan ini ada di matanya. Oh, Ini gitu. ada kimiawi di matanya. Kalau dimakan lagi cerot. Itu menurunkan daya intelijensi. Iya, matanya. Belum tahu. Ikan rausnya matanya. Ya, semut sama. Semut. Semut itu Kalau nggak ada boleh. gula, air gula, kemudian digembrong semut, itu jangan diminum. Kalau yang suka pelupa. Kenapa? Karena semut begitu masuk ke air gula, itu menyerap. Dia ada kimiawi di otaknya. Itu hebat kan? Walaupun semut kecil, tapi otaknya mengganggu itu. Jadi makan semut bagus. Ya, makan semut bagus. Ya. Udah, Allah ngebuat. Kawasa Allah ngebuat. Pernah nggak, Pak? Pernah kambing, Bu, melahirkan di sesar? Nggak pernah ya? Kambing itu kalau melahirkan dia itu tertawa. Lihat aja, kalau kambing melahirkan nyerengin. Kenapa? Karena secara keilmuan melahirkan itu paling nikmat. Oh gitu. Itu paling ketika kejiwaannya bagus. Makanya kambing itu secara psikologis bagus. Makanya melahirkannya nyerangin. Tapi kemarin saya ngobrol dengan dokter hewan, kalau sapi sudah ada yang disesar, Ustaz. Ya. Sapi sudah ada yang disesar. Tapi kalau kambing belum pernah kami menemukan disesar. Ya. Jadi sebetulnya kalau sedikit-sedikit disesar itu sebetulnya belajar ke kambing, Pak. Ngobrol di domba, nah betul disesar. Ya, begitu. Karena apa? Semuanya pusatnya dari ini, Bu, pikiran. Ya. Kita masuk sini, Pak. Jadi ketika terganggu dua ini secara anatomi neuroscience ya. Ketika terganggu dua ini, maka itu akan terjadi pecah jiwa. Pecah jiwa itu satu, bisa skizo. Ya, skizofrenia atau nanti dia bisa depresi. Jadi orang yang pecah jiwa itu ya sulit juga. Termasuk ternyata berdasarkan penelitian, orang yang kecuci otak itu masuk dalam kategori gangguan di sini. Jadi emang tidak mudah untuk membuat orang yang sudah kecuci otak ditarik kembali. Termasuk Lia Eden. Lia Eden begitu sudah di penjara itu tidak bertobat. Kenapa? Sudah tercuci otak. Saya ketemu dengan Lia Eden itu ngobrolnya udah ngaco, udah kemana-mana. Malahan sekarang sudah diduitin. Kalau mau ketemu dengan dia itu harus bayar. Harus bayar.
nggak bisa sembarangan, sudah diuangkan. Kenapa? Karena dia punya air yang airnya langsung tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Jadi si airnya itu langsung dari surga. Jadi kalau datang bawa air botol, dikasih air dirinya, maka itu akan dihapuskan dosanya katanya oleh Tuhan. Katanya. Nah, gitu. Bakat tingkuk itu edan. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang sepintar ini bisa terkelabui dengan orang yang tidak belajar? Iya. Nah itu Pak, kenapa? Nah ini udah kita ketahui secara keilmuan. Ternyata dulu Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu sudah membahas dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitab itu Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang yang justru pintar lebih mudah untuk dicuci otak. Gitu ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh sama sekali. Bodoh mah hese. Alasannya apa? Ya iya Pak. Coba orang bodoh pun mau dicuci gimana? Nggak dicuci juga udah bodoh. Nah gitu kan. Itu. Nah berarti apa yang terjadi? Allah mengatakan dalam Quran bahwa ternyata manusia itu dia bisa tersesat karena dua. Ya, dua. Satu karena dia itu apa? Akal yang dipertuhankan. Kalau akal dipertuhankan, itu akan terjadi kemungkaran berpikir. Kalau sudah munkar berpikir, maka lahirlah kelompok namanya liberalism, atau bahasa kita namanya bahasa ilmiah aklaniyah. Aklaniyah itu orang-orang liberal. Dulu juga sudah ada Bu orang yang begini, yang berpikir begini udah ada Pak. Ini bukan sekarang saja, ya. Ini kan manusia-manusia yang berpikir liberal itu kan tetap di sini. Aklaniyah Pak. Jadi dia berpikirnya itu jadi kacau. Ya. Kemarin ada yang mengusulkan kurban itu sudah aja diganti sama uang. Kenapa? Dengan uang lebih simpel, tidak akan terjadi keributan, tidak akan ada darah yang tercecer di mana-mana. Jadi di amplopin aja. Kalau kurban 3 juta, amplopin aja 50.000. Itu buat 60 orang, beres. Mikir seperti ini seperti benar. Kenapa? Karena dia mengatakan agama itu mudah. Jangan dipersulit katanya. Dan Islam menampilkan kemaslahatan. Lebih maslahat daripada menyembelih kambing dan sapi. Udah, katanya tahun depan kurban itu pakai uang saja. Ini benar nggak? Nah, tapi kalau sudah begini nggak bisa dirubah. Iya. Kenapa? Karena dia sudah berpikirnya sudah mungkar. Itu namanya liberal. Liberal. Kalau kita daftar ibadah haji 2016, itu kemungkinan berangkat 2030. Kemungkinan. Kalau tidak ada penambahan kuota, ini 2030. Orang-orang liberal mikirnya gini, udah. Bagaimana kalau bikin Ka'bah di tiap negara? Itu terame. Bikin kenapa? Satu, dia lebih apa? Waktunya lebih singkat. Yang kedua, biayanya lebih murah. Yang ketiga, nggak perlu ribet ngurusin ini. Mudah aja gitu katanya. Ka'bah setiap negara. Dalilnya mana Pak? Satu, ad-dinu yusrun, agama mudah. Jangan dipersulit, Anda harus menunggu 30 atau 14 tahun. Kemudian dalil yang kedua apa? Buya yang mereka katakan. Dalil yang kedua adalah al-islamu. Islam itu adalah sesuatu yang akan membuat orang itu akan berpikir lebih simpel. Simpel aja katanya. Udah. Kenapa? Karena esensi ibadah haji itu karena Allah. Kalau karena Allah daripada ke Arab Saudi, tidak karena Allah buat apa? Nah, itu cara berpikirnya. Coba kalau seandainya Ka'bahnya ada di Tegalega, tapi karena Allah, itu udah sampai ke Allah. Nah, ini orang liberal, seperti ini. Ya, tapi ada manusia yang seperti ini ya. Ada. Ya orang-orang pintar tadi diawali dari karena akal yang dipertuhankan, syariat itu akan dibikin dia seperti dimudahkan tetapi mengacaukan syariat. Banyak, nanti bisa dibuka buku-buku liberal ya. Ya sampai sholat Jumat itu siapa yang kasih pahala? Ya. Kenapa? Kita juga tidak tahu apakah sholat kita dikasih pahala dan tidak. Lebih baik ya kita sama aja. Makanya judulnya banyak jalan lain ke Roma. Sebetulnya surganya sama, cuman Tuhan saja yang berbeda-beda.
Nah, itu. Kemudian yang kedua, sesat dalam Al-Quran karena faktor yang kedua, alam rasa yang diperturutkan. Alam rasanya diperturutkan. Ibu, kalau alam rasa diperturutkan itu begini, Bu, masalahnya. Jadi percaya toke, Pak. Coba, toke dikejar-kejar. Sampai ke Kalimantan. Kenapa? Tokenya 5 kilo. Begitu datang ke sana kurang 3 os. Orang udah habis ini, Bu, ngejar toke yang 5 miliar itu. Itu alam rasa diperturutkan yang seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada yang meninggal kemarin, ini kan akan terbongkar. Tapi begitu ada yang meninggal, ini kan terbongkar. Kenapa? Mereka semuanya alam rasa. Pak, punten nih, saya kemarin ngisi acara di daerah lama. Itu ada 1 KRT sudah terlibat semua, Pak. Sudah ada yang nyerahin mobil, sertifikat semua gitu. Sampai saya, Ustadz ini gimana di sini sudah tidak bisa. Diomongin marah, Pak. Marah nih. Sampai ngajak gitu. Ustadz minuan. Ini sudah ada yang habis apa? Ini makanya puncaknya nanti 2020. Puncak 2020 Pak ini akan terjadi orang-orang investasi yang seperti ini. Kalau tidak dipelajari secara keilmuan, nanti banyak yang terlibat seperti ini, Pak. Ini bahaya, nanti ke depan bisa rusak orang. Kenapa? Nanti saya endingkan ya di akhirnya. Kata Ibnul Qayyim, orang yang terlibat seperti ini akan ada 3 kemungkinan dalam hidupnya. Itu kata Ibnul Qayyim. Apa saja nanti, tunggu aja. Ya, ya tunggu hari ini. Tunggu hari ini. Nggak akan dibesokkan. 3 kemungkinan orang bu akan terlibat kalau yang terlibat seperti ini, penggandaan uang, nutur mengikuti uang yang akan cair tanggal sekian tapi nggak ada, semua begini. Ya, dongeng semua. Makanya Marwah Daud mengatakan 2024 orang Indonesia akan punya uang rata-rata 100 miliar. Lalu ketika ditanya, yakin. Kenapa? Ini saja sudah ada katanya. Dia yakin benar bu. Kenapa? Ini masalahnya. Kira-kira bu, lamun ke bapak dapat uang 100 miliar, cing kumaha? Ya bingung. Bingung tuh biasa gaduh. Setiap orang dapat 100 miliar. Wah, Wilingan. mal ayam dagang cilok. Ya. Cilok sebelah mal ayam. Itu terjadi inflasi nanti ya. Jangan percaya hal-hal yang seperti ini. Alam rasa diperturutkan dalam kitab Ilmu Muwaqqi'in akan melahirkan 3 penyakit. Kenapa Pak? Karena alam rasa diperturutkan itu nanti hilang kesadaran, imunitas rohani turun, dan dia akan ada kelompok manusianya namanya ibahiyah. Nah, ibahiyah ini bahasa Arab. Ibahiyah ini adalah kelompok-kelompok manusia yang banyak ngelamun. Jalanin apa? Ya, itu kamu. Nah, kenapa? Karena ini satu proses dalam kehidupan yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Satu, orang akan skeptis. Quran menyatakan surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ibtaratumuha wa tijaratun tahsyaunahu kasadaha wa masakinu tardaunaha." Jadi orang itu Pak sieun miskin. Kahar. Saya takut miskin. Bagaimana kalau nanti saya miskin ke depan? Lalu bagaimana? Akhirnya dia terkecoh dengan masalah yang seperti ini. Dan Al-Quran menyebut manusia yang ini nomor pertama awalnya karena dia ambisius. Bukan serakah. Lebih dari itu parah dia. Karena ini targetnya begini. Ini kan diterangkan oleh Allah. Wa masakin, hidupnya dia ada ketakutan, kemiskinan. Akhirnya masuk dalam lingkaran yang seperti ini. Kemarin ada yang mau menjatuhkan, mau bunuh diri ya, dari 25 lantai. Yang dari tower itu 25 meter. Karena diputusin oleh pacarnya yang janda. Jadi dia 25 tahun bu, usianya pemuda ini punya pacar 35 tahun. Pacarnya sudah punya anak 1 janda. Ini berpacaran, diputusin oleh janda ini mau menjatuhkan diri, mau bunuh diri. Mana ada kan di televisi. Kemudian diwawancara,
Begitu diwawancara, kenapa kamu mau menjatuh atau mau bunuh diri katanya? Jawabannya apa? Karena saya diputusin oleh perempuan. Nah, teu aya deui rana. Kos eueuh deui si teh hiji-hiji nah. Jawabannya apa? Karena dia yang baru mengerti perasaan saya. Hanya dia yang mengerti perasaan saya. Yang lain tidak paham mengerti ataupun perasaan saya. Tah, Pak, lamun kos kaganggu aja. Padahal kan menurut orang sehat kan enggak, kan loba ya kayak. Janda banyak. Malahan kemarin hari Jumat ada surat kabar 4.000 janda di Bogor itu. Karena diceraikan oleh suaminya, sekarang sudah ada 4.000. Tapi Bapak jangan berpikir yang lain. Mau melamar. Jadi coba, kalau pikiran kita ini 4.000 banyak, mau yang mana? Tapi kenapa yang ini terus kan dia? Akhirnya si perempuannya didatangkan, lalu dia siap menikahi sembuh. Karena penyakit yang seperti ini kan gejalanya ditemukan dulu lalu dikasihkan sembuh kan. Yang begini juga yang ngejar-ngejar uang itu bisa sembuh. Caranya apa? Uangnya harus ada. Iya, kan terus dikejar. Nanti ya tanggal sekian. Nah, tanggal 27 September itu akan cair si kanjeng itu. Yang ini mendesak kepada dia. Mana uang itu? Tidak ada. Akhirnya kesel. Bunuh. Ya, begini, beres sakit dunia. Nah, ini. Tapi nggak bisa dibawa. Coba bawa katanya. Ini kan sudah jelas, tapi apa? Dia menunggu, Pak. Skeptis luar biasa. Dia menunggu karena si kanjeng bicara begini. Anda jangan khawatir, walaupun saya di penjara, tetap uang itu akan cair. Tunggu saja. Akhirnya mereka nunggu. Bikin pemondokan sana. Ini di Tasik berapa orang? 8 orang. Di Bandung 4 orang. Orang Bandung 8 orang. Ya. Kemarin yang ngobrol dengan saya keluarganya langsung. Ustaz, tolong kalau ada waktu minta ke Bogor atau minta ke Jawa Timur, mau bawa keluarga saya satu. Itu dia udah. Kenapa? Karena sudah nyimpan uang 100 juta. Kata saya harus ditanyakan secara ilmuwan, orang seperti ini bisa disembuhkan enggak begitu aja. Kalau nggak bisa disembuhkan nungguin aja. Nunggu anu terang. Iya. Nah, ini Pak. Jadi ya. Masa kinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jadi dia terlalu memikirkan hal yang itu. Wah, takut ini, akhirnya dia takut miskin. Nah, sampai Allah dan Rasul itu tidak menjadi prioritas utama, sehingga nanti otak spiritualnya menjadi jelek, begitu. Walaupun dia suka sholat. Kok memuntara sholat, punya? Nusok sholat kayak gitu. Bu, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Pak, itu rata-rata kiai yang kena, Pak. Kiai, Pak, yang kena. Ada yang mau jual pesantren? Ya. Dengan hal yang seperti ini, sekarang Pak ada 328 aliran kebatinan di Indonesia yang mengajarkan hampir sama begitu. Makanya hati-hati. Tolabul ilmi itu tidak kalau tidak jelas harus hati-hati. Pada prinsipnya seperti itu. Orangnya awalnya begini, enggak mungkin dia orang pinter, enggak. Ini kalau sudah kenal. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ibahiyah akan nativism. Apa? Dia mulai percaya kepada karuhun-karuhun. Menghidupkan apa? Karuhun-karuhun. Dan Bu. Jadi percaya karena raja, percaya karena karuhun. Teh penyakit tungkul kieu teh. Pak, Nyi Roro Kidul aya deui. Ya, pernah Bapak Ibu lihat ada orang yang mau kaya pakai raja. Raja itu tulisan bahasa Arab. Ya, tulisan bahasa Arab kemudian dikena kertas, ditulis di kertas, itu dibawa kemana-mana. Itu namanya awarruqqa wa ta'amaim wa tiwalah. Itu namanya. Wa huwa kata Nabi syirkun, itu syirik. Dibawa dikikir. Oke, kalau mau ke WC simpan dulu. Nah, kemudian pulang dari WC baca lagi, mau kaya. Mau kaya. Makanya di buku saya yang di pemulihan batin, Ibu nanti buka di buku saya yang di pemulihan batin kemarin ya, dibuka. Orang yang percaya terhadap benda-benda tertentu itu organnya akan rusak. Batu Ali yang terakhir itu Pak ya? Iya. Habis sudah. Pokoknya kalau contoh, dia punya keris tuh, Pak ya, dia punya apa?
punya yang dianggap punya kekuatan. Semakin dia meyakini kekuatan itu, maka akan ada rusak di organ tubuhnya. Ginjal, limpa, liver, nanti jantung bisa, dan nanti bisa ke otak. Kenapa? Karena benda-benda yang dikeramatkan itu menarik vibrasi, Pak. Menarik vibrasi lewat elektromagnetik. Karena dia percaya ke sana. Akhirnya apa? Mana organ yang lagi lemah itu akan rusak. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sering ke dukun itu rata-rata ada organ yang rusak. Ku Allah tos digambarkan Bu dina Quran dina hadisna aya. Makanya saya udah tulis di buku itu. Orang yang percaya terhadap hal-hal yang seperti ini, maka akan ada kerusakan di organ tubuhnya. Kadang-kadang enggak. Manya ya batu ali 15 juta. Ya, begitu tahun 2015 beres, 2016 mau dijual 100.000 nggak laku. Iya. Ya. Nah, itu Bu ya. Lebar. Udah. Kemudian yang ketiga akan lahir apa? Orang yang menghidupkan praktek klinik dan aliran-aliran kebatinan. Ibahiyah itu melahirkan aliran kebatinan. Makanya banyak orang-orang yang merasa jadi ustadz atau dia bikin aliran-aliran kebatinan. Aliran ini. Tadi sudah saya sebutkan 328 sudah. Ini yang belum terdeteksi. Yang sudah ada di televisi itu hanya berapa persen. Aliran-aliran kebatinan ini rata-rata itu adalah mereka mengajarkan ujung-ujungnya tetap mencari uang. Iya. Tetap mencari uang. Jadi kalau ada padepokan spiritual, padepokan kebatinan, nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena takut itu masuk dalam kelompok ibahiyah. Mereka melakukan seperti itu. Makanya Rasul mengatakan, man ata arofan, barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Ya, kenapa tidak 40 hari? Oh iya. Malam atau hanya 2 kali sholat isya sekarang subuh 40 malam. 40 malam kenapa Bu? Iya. Tuh, nanti belajar Pak. Hadis ini secara kontekstual itu belajar kita sholatnya tidak diterima 40 malam Pak. Tapi ternyata hadis ini sedang menerangkan orang yang dia suka ke dukun itu selama 40 hari, 40 malam itu akan terganggu jiwanya. Ya, itu terganggu. Dia bimbang, was-was, hidupnya begitu wahal. Kenapa? Karena dirinya juga takut sebetulnya. Kalau seandainya ada sesuatu, dia takut. Makanya orang kaya kemudian datang ke paranormal dan dukun lalu dia kaya. Ini akan habis hartanya. Kembali untuk membetulkan organ-organ yang rusak. Makanya oleh Allah, kata Rasulullah, 40 malam tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena orang ini hilang kehusyuan, Pak. Konsentrasinya pecah. Pada diterima kumaha sholatnya, dan sholatnya dia pan ngamang gitu Pak, kaditu kadia pikirannya, kemudian hatinya tidak tenang. Nah, disinilah. Makanya kata Ibnu Qayyim ada 3 orang yang terlibat seperti ini. 1, dia mati duluan atau dimatiin orang. Itu pertama. Ya. 1, dia mati duluan atau dimatiin orang. Iya, kesal-kesal teh mah gitu. Ya. Atau dia ngejar itu yang tidak cair teh. Begini, ini kan udah mulai terjadi Pak. Ya. 1, 2, dan nggak lama-lama juga begitu. Yang kedua apa? Taharrukun nafs, kata Ibnu Qayyim. Taharrukun nafs itu psikopat. Psikopat. Nanti gambarkan oleh ahlinya, psikopat itu seperti apa gangguannya. Jadi kalau bahasa Ibnu Qayyim, jiwanya itu bergejolak, taharukut nafs. Dia akan gangguan itu. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab kan gitu. Jadi begitu Nabi mengajarkan ajaran ketauhidan, kata Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Hanya mengumpulkan seperti ini kami dikumpulkan, hanya engkau bicara begitu. Maka kata Allah, turunlah tabat yada Abi Lahab wa tab. Bu, ayat Al-Maidah 51 ku kiai mah da teu arasup Pak. Ku kiai ku ustad. Teu naruru.
Ya, reaksi nanaon. Padahal dari dulu juga itu sudah ayat sudah ada ya. Tong milih eta dari parilih we, Pak. Begitu yang ngomongnya itu, begitu yang ngomongnya bukan itu, ternyata reaksinya. Bagi saya ini ada hikmah. Kalau seandainya tidak dia begitu, itu ayat itu saya kira begini aja mengalir. Nah, ayeuna mah moal. Malikir ayeuna mah. Ya. Masih demo besar-besaran tuh. Oh, kan ada demo yang namanya ininya. Padahal dari dulu juga Kiai ngomong itu. Jangan memilih pemimpin kafir dari dulu. Iya. Tapi menang we terus. Benar. Ayeuna membawa. Kenapa? Karena yang ngomongnya siapa? Karena kemarin sudah saya ajarkan Bu ya. Kemarin sudah saya ajarkan. Kata-kata dan doa yang dipahami akan ada reaksi ke tubuh dan ke jiwa. Kalau tidak dipahami tidak akan ada reaksi. Makanya orang berdoa itu akan ada reaksi kalau paham isinya. Kalau tidak paham nggak akan reaksi. Iya. Sekarang baru paham isi ayat itu. Padahal udah lama itu ya. Berarti kalau begitu banyak ayat yang tidak paham. Sehingga mengalir aja begitu ya. Iya. Nah begitu. Ketika ada yang berdoa di DPRD Pak, kan semua bereaksi ya. Kenapa? Karena mulai paham Pak isi doa itu. Iya. Padahal tiap tahun malam 17 Agustus itu ada yang berdoa Bu, tapi tidak ada apa-apa ya. Iya. Karena doanya tidak dipahami. Begitu dipahami ada reaksi ke tubuh. Iya. Di jiwa. Makanya ibu ketika sholat at-tahiyatnya harus paham. Kenapa? Karena itu enak Pak ketika paham. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu tidak paham, ngageleun. Padahal at-tahiyat itu bagus Pak, wattayyibat. Si badan itu jadi sehat. Apiat, thayyibat. Wah. Ada orang mah hafal buku. Nah, dua. Kata Ibnu Qayyim, orang yang akad atau punya itu pertama sudah, yang kedua psikopat ya. Ya taharrukun nafas. Yang ketiga adalah dia selain gangguan itu dia akan al-masakin. Hidupnya akan sengsara. Orang yang terlibat seperti ini sengsara. Pada akhirnya kalau tidak bertobat. Kata beliau di akhirnya, di endingnya, satu, kalau rasio tanpa wahyu, manusia akan sesat. Dua, apabila jiwa tanpa iman, manusia akan tersesat. Untuk itu, yang seperti ini ilmu hidayah. Yang kedua, tinggal dia itu mau sadar tidak. Kalau tidak, ibu jangan berhadapan dengan mereka. Kita justru yang akan dimarahi. Kadek tong mematahan mikir orang diam. Kenapa? Ibu bapak dengar saya pelaku rata-rata begitu jawabannya. Mereka akan marah. Kenapa marah? Karena ininya udah capek. Di otak dia udah capek. Akhirnya yang memberitahu dia itu akan marah. Saya terakhir ilustrasinya ada orang yang musibnya di walungan. Dia musib. Ikannya ada nggak? Yang di sungai. Ada dan tidak ada. Iya, sudah tentu. Dina ada na dan itu apa urangnya teh? Lauk naon. Jeung bari lagi kan bari ngalir tadi tuh. Tapi ada orang dari subuh sampai maghrib begini aja. Begitu pulang ke rumahnya sama istrinya, Pak, dapat ikannya? Enggak. Lalu kalau tidak dapat ikan, kenapa? Musib di walungan. Dia akan marah. Kenapa? Karena ini sudah tercuci otaknya. Capek ya. Sudah tercuci otak. Enak ini Pak, luar biasa ini enak. Ya. Padahal dia begitu dia musib itu dari subuh sampai maghrib itu habis rokok 5 bungkus, kopi 6 gelas, makan 3 kali, dipikir-pikir ayat 2 kiloan tahunya. Kata kita emang ketawa Bu, kenapa? Bukan beli ikan saja, tapi kalau ini nggak bisa. Dia sudah nikmat. Kenapa? Karena hormon endorfinnya sudah di sini. Enak. Sudah seperti itu. Jadi sudah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu ambisius. Kalau belajar ilmu agama belum tentu itu wahyu. Kenapa? Karena agama itu banyak. Nanti kalau belajar ilmu agama kesimpulannya bisa liberal juga Pak. Tapi kalau belajar ilmu wahyu, Allah akan bimbing kita. Makanya ada yang mengajarkan wahyu itu jangan marah. Ya. Supaya apa? Supaya hidup tenang. Cana naon geus melotot ka ustad teh. Ah ieu ustadna ya rangkeun ieu cana naon? Kalau ustadna terek rangkeun lain eta. Nah, begitulah.
Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hidayah oleh Allah ya Pak, supaya kita betul-betul terhindar hal yang seperti itu. Udah aja lah yang real aja lah, usaha yang sudah kelihatan oleh kita. Jangan meninggalkan sesuatu yang sudah yakin masuk, mengejar sesuatu yang tidak yakin. Inilah judulnya penggandaan kesyirikan, bukan penggandaan uang. Hobi? Ya. Tapi kalau merusak itu biasanya kalau tidak, wah dia sakit gitu. Kalau sekedar dia menikmati nggak apa-apa, bagus. Kayak rokok gitu kan. Rokok kalau orang udah suka, suami rokok sehari aja bisa 2 bungkus kali 20.000 udah 40.000. 1 bulan 1.200.000. Tapi pas misalnya kita ada keperluan yang cuma 300-400.000, saat dia mumet, dia akan marah. Kita kasih tahu rokok begitu, dia akan makin marah. Apa itu termasuk yang tadi dalam kategori tadi? Karena kan ini nanti jawabannya juga akan begini. Ya, kalau berhenti rokok uangnya nggak ada. Bakal itu jawabannya. Nanti kalau saya berhenti rokok uangnya nggak ada. Justru buat beli rokok uangnya ada. Nah, biasanya begitu jawabannya merokok. Saya tidak masuk bahwa dia ada gangguan yang tidak. Cuman kan ada enggak sesuatu yang dikonsumsi yang diterangkan bahayanya? Iya. Sedikitnya bakal ada pengaruh. Sedikitnya ada. Makanya diterangin bahayanya. Coba Ibu. Kalau ibu beli cilok ada nggak di sini? Cilok ini menyebabkan kanker. Saya Enggak ada. Gitu. Jadi baru makanan itulah mungkin baru itu Bu. Artinya mungkin ada kemungkinan ketika diberita atau ditahu apa kita meminta sesuatu lalu dia emosi atau marah. Nah, itu ada kemungkinan. Sedikit-sedikitnya nikotin itu berpengaruh terhadap kejiwaan. Ya. egois dengan ambisi itu. Ambisius itu wah Bu, hormon dopaminnya kuat. Kalau egois Egois kaitan dengan dia mempertahankan diri supaya tidak dilebihkan oleh orang lain. Ambisinya wah Bu, hormon dopaminnya kuat. Itu saya kira Pak. Walaupun rokok tidak haram ya. Sebagian itu ulama mengatakan tidak haram. Tapi kalau ada efek-efek yang menyebabkan bahaya, darul mafasid muqaddamun ala jabil masal. Saya kira itu aja. Dalam gangguan alam rasa itu kan ada solusinya gimana? Ya tadi Pak. Kalau tidak dapat hidayah dan dia merasa, makanya kitabnya itu sangat tebal. Dia memaparkan tentang itu. Kenapa? Karena memang proses mekanismenya agak rumit. Sulit juga Pak. Rumit juga. Karena jiwa itu kan orang sakit jiwa tidak merasa sakit. Rata-rata begitu. Saya mah biasa-biasa aja. Nah, itu yang paling sulit. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini hanya sharing saja ya. Ilmunya mungkin ada di sebagian bapak. Saya hanya meneliti dari aspek tafsir ini. Kemudian silahkan dibuka kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ada Ibnu Qayyim menerangkan sudah ratusan tahun yang lalu tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.